di hari ini. Pertolongan Tuhan, hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian melalui Zoom, Sola Fide, dan ini adalah waktu yang Tuhan berikan pada kita semua untuk kita saling mengenal, saling menguatkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini renungan saya ambil dengan tema Tuhan adalah Gembalaku. Tema ini sudah sering juga kita dengar dalam ibadah-ibadah yang Bapak Ibu semua sudah lakukan. Namun pagi ini firman ini saya angkat kembali untuk tetap mengingatkan kita, untuk terus membarui iman kita, agar iman kita senantiasa tetap teguh dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya gembala kita. Kita tahu bersama bahwa tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan di akhir zaman ini sudah sangat berat. Perubahan-perubahan sosial, perubahan teknologi, perubahan-perubahan culture, budaya, di setiap lapisan masyarakat sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Kita bisa melihat realita di masyarakat, bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah kita. Dari perekonomian semakin sulit, ya. Kemudian dari perubahan budaya, kita lihat sekarang masyarakat semakin tidak terkontrol. Emosi, amarah, kedengkian, fitnah, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus menggali prinsip-prinsip kepemimpinan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di dalam tema ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang mengenal persis kepada domba-dombanya secara pribadi. Mari kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan, Mazmur Daud ini ditulis oleh Raja Daud. Kalau kita melihat latar belakang Daud adalah seorang gembala, maka dia menggambarkan bagaimana Tuhan adalah sebagai seorang gembala yang senantiasa setia memelihara, melindungi domba-dombanya. Demikian juga kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kita jadikan sebagai gembala dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan Yesus kita jadikan gembala dalam kehidupan kita, maka dalam firman Tuhan dikatakan, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan kekurangan. Tetapi sebaliknya dalam kehidupan kita, apabila kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala, satu-satunya gembala dalam kehidupan kita, maka hidup kita pasti kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekurangan dalam hal apa? Ini adalah pertanyaan yang muncul, ya. Kekurangan apa? Kita baca di dalam Mazmur 23 ayat selanjutnya, ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Manusia memang kurang. Ada hal yang kurang dalam kehidupannya. Seringkali kita merasakan, ya, kita tidak merasa menemukan tempat yang nyaman. Ada saja kekurangan dalam kehidupan kita. Kita perlu tempat bersandar. Kita perlu tempat untuk curhat. Kita perlu tempat untuk berlindung.
bahkan untuk berbaring, rest. Dalam firman Tuhan ini, Tuhan katakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan membawa kehidupan kita dalam kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tenang. Bahkan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita di dalam Tuhan, maka kita ada tempat bersandar. Kita dibimbingnya untuk mendapatkan air kehidupan. Air adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dekat dengan Tuhan, dan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Tuhan katakan, aku adalah air kehidupan. Maka hidup kita akan senantiasa dialiri oleh kehidupan. Ada kehidupan dalam kehidupan kita, secara rohani. Sehingga kita tidak kekurangan. Kita bisa nyaman hidup kita. Mari kita belajar di dalam Alkitab dari pribadi yang bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam 2 Tawarikh 14 ayat 11 sampai 12. 2 Tawarikh 14 ayat 11 sampai 12. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Raja Asa, anak Abia. Ia melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ketika dia mengalami peperangan, dia menghadapi musuh yang besar. Raja Asa hanya bersandar kepada Tuhan. Dia menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang kuat, yang besar. Dan dia mengaku banyak memiliki kelemahan. Meskipun dia seorang raja, mempunyai pasukan dengan segala perlengkapannya. Tetapi Raja Asa merasa dirinya lemah dan hanya mengandalkan Tuhan. Maka ketika peperangan terjadi, Raja Asa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya orang-orang Ethiopia. Meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, ya, tetapi Raja Asa dia mengalami kemenangan. Inilah sebuah contoh kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala satu-satunya dalam kehidupan kita. Maka apapun persoalan, apapun musuh di hadapan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Dan kemenangan akan terjadi. Kalau kita melihat, meskipun musuhnya banyak, tetapi Raja Asa mengalami kemenangan. Secara matematika, secara dunia, mungkin dengan jumlah kecil ketika berperang akan kalah. Artinya ada kematian di depan mata. Tetapi bersama Tuhan Yesus, masa depan kita akan berhasil.
Bersama Tuhan Yesus kita ada kehidupan. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam 2 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 8. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram, dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Ayat ke-8, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah peristiwa ya yang bertentangan satu sama lain. Ketika Raja Asa mengandalkan Tuhan melawan Ethiopia, dia mengalami kemenangan. Tetapi ketika menghadapi Raja Aram, Raja Asa tidak bersandar kepada Tuhan. Dia mengandalkan manusia. Dia meminta bantuan kepada Ben-Hadad. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Mereka mengalami kekalahan. Dia tidak mampu mengalahkan Raja Aram. Ini adalah sebuah sikap perbuatan yang sangat bodoh. Ketika dia punya pengalaman masa lalu, bersama Tuhan dia mengalami kemenangan. Tetapi dia tidak mau belajar dari masa lalu. Ketika dia mengalami musuh saat ini, dia mengandalkan manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sudah sering menolong kita. Hari-hari yang sudah kita lewati sampai saat ini, semata-mata ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus selalu ingat, tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita hanya seperti tanah liat, debu tanah yang tidak ada artinya. Tapi karena tangan Tuhan kita dibentuk. Oleh karena tangan Tuhan kita senantiasa dimuliakan. Kita dipelihara, ditolong selalu oleh Tuhan. Maka jadikanlah pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, di mana kita mengalami kemenangan-kemenangan sampai saat ini, untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi kehidupan kita di masa akan datang. Persoalan boleh datang, tetapi bersama Tuhan Yesus kita akan menang. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung? Di dalam Mazmur 23, ayat 3 sampai 4, dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bersama Tuhan Yesus, jiwa kita selalu disegarkan. Kehidupan rohani kita senantiasa dibaharui, disegarkan setiap hari. Dan Tuhan selalu menjaga kita, menuntun kita ke jalan yang benar, di tepi aliran sungai. Ini yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ini harus menjadi iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi persoalannya kita sedang hidup di dunia yang masih penuh dengan problematika, masih penuh dengan bahaya, masih penuh dengan persoalan-persoalan. Dan inilah yang digambarkan seolah-olah kita berjalan di lembah kelam.
Tetapi dalam firman Tuhan ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab engkau besertaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia, hidup di tengah masyarakat, yang mungkin saat ini banyak sekali persoalan-persoalan dari sisi ekonomi, dari sisi bisnis, dan lain sebagainya. Seolah-olah kita berjalan dalam lembah yang tidak ada harapan, lembah kematian. Tapi janji Tuhan kepada kita, meskipun kita berjalan di lembah kekelaman, di situ ada air kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu bersama kita. Immanuel. Di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan dia Immanuel. Immanuel, Tuhan bersama kita. Kalau Tuhan bersama kita, Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang lemah akan menjadi kuat. Perjalanan karier kita yang gelap, gagal, akan menjadi berhasil tepat pada waktunya. Ini harus kekuatan iman kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sebagai gembala kita, Dia senantiasa menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita memang hidup di tengah-tengah dunia yang sulit, tetapi Tuhan menjanjikan pada kita. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Artinya, hal-hal kebutuhan jasmani kita, Tuhan cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita, harapan kita, Tuhan siapkan. Tuhan sanggup menyediakan semuanya. Dikatakan tadi, meskipun di hadapan lawan, kita tetap menjadi pemenang. Inilah janji Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita menghadapi persoalan, kita menghadapi lawan-lawan kita, musuh-musuh kita, tetapi Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Ada pemeliharaan Tuhan dalam pribadi kita, dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kemenangan itu harus menjadi pengalaman bagi kita. Jangan ada lagi rasa kecewa, jangan ada rasa putus asa, jangan ada rasa kegagalan dalam diri kita. Tapi bersama Tuhan, pengalaman demi kemenangan demi kemenangan dalam pengalaman hidup kita harus menjadi sebuah kesaksian bagi kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kita, kehidupan kita akan senantiasa disegarkan. Kehidupan kita akan merasa terus terpelihara oleh Tuhan. Ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kemenangan demi kemenangan akan kita rasakan.
Tapi apabila kita tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam kehidupan kita, maka kehidupan yang penuh dengan kesusahan, kekurangan, kekeringan rohani akan kita alami. Di dalam Kejadian 3 ayat 17, sebagai ayat terakhir, Bapak Ibu sekalian, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala kita yang baik. Jadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Maka hidup kita tidak akan mengalami kegagalan. Hidup kita tidak akan menjadi susah. Kita tidak akan kekurangan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat dalam Tuhan, tetap setia, dan tetap menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat Shalom, pagi. amin.